termasuk juga tokoh-tokoh Padang perantauan, Minangkabau perantauan yang menjadi tokoh nasional bahkan internasional. Kita lihat ya, Tan Malaka, Syahrir, Hatta, Nasir, Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Khotib Minangkabawi. Siapa ini? Ada yang tahu? Imam pertama di Masjidil Haram yang bukan orang Arab, dialah orangnya. Dia ini akhirnya menjadi guru bagi pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Jadi pendiri NU, pendiri Muhammadiyah itu gurunya sama. Belajar di tempat yang sama, di Mekah. Oke? Tapi pas pulang pemahaman berbeda. Jadilah NU, jadilah Muhammadiyah. Ya? Nah, nggak apa-apa, apapun nggak masalah ya. Kalau Muslim tuh beda-beda ini. Jadi cara pikir kita itu terhadap kelompok itu, anggap mereka tuh sebagai fokus dakwah. Apa? Apa? Jadi kalau NU fokusnya pada culture, Muhammadiyah fokusnya pada pendidikan, gitu. HTI fokusnya pada khilafah, gitu. Kalau nggak kita nggak jadinya, oke? Yang P3, PKS dia fokus pada parlemen, pada politik. Kalau nggak habis juga kita semuanya, gitu. Nah ada lagi misalnya kayak jemaah tabligh fokus pada masjidnya, jadi fokus masing-masing gitu. Jadi nggak ada masalah kalau menurut saya, ya. Yang masalah itu kalau kita nggak bisa nerima ini semua, ya. Kalau back to sunnah ada namanya salafi dan seterusnya. Nah kalau one day kita pengen tahu tentang sunnah, tanya sama mereka. Oke? Terus kita pengen tahu, oh gimana nih antara pertemuan budaya ini dengan agama? Kita belajar sama orang NU. Terus institusinya gimana nih pendidikannya? Belajar sama orang Muhammadiyah. Ya, akhirnya kita punya fokus dakwah masing-masing. Jadi bukan perbedaan kalau menurut saya. Ya. Buya Hamka kita tahu, Buya Hamka ini luar biasa ya. Ini lapang hatinya luar biasa. Jadi penjarakan oleh Soekarno, ya. Tapi akhirnya apa? Dia yang mau nyolatkan untuk Soekarno. Ya, tidak ada dendam, tidak ada perasaan apapun. Sholatkan lagi. Dan dia tidak tanya apapun. Disuruh sholatkan, dia sholatkan aja, gak masalah. Tidak dia ungkit-ungkit, tidak ini, enggak semuanya. Ya, karena Soekarno pun dalam surat kecilnya dia bilang, kalau aku meninggal nanti, tolong aku disolatkan oleh Buya Hamka. Luar biasa itu, lapang hatinya luar biasa. Ya, lanjut. Nah, ini dalilnya. Jadi merantau itu mengayakan. Gak mungkin orang merantau gak kaya, bingung saya. Dalilnya ada. Sesiapa yang merantau di jalan Allah dengan syaratnya itu, sesiapa yang merantau di jalan Allah, maka dia menemukan bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Ayat ini bukan hadis loh ini. Dan tidak ada syarat lain. Asalkan dia gigih, asalkan dia pintar, nggak ada. Asalkan dia pintar bergaul, nggak ada. Syaratnya cuma apa? Berhijrah di jalan Allah, cuma itu. Maka kalimatnya. Tidak ada syarat yang lain. Atau tanda bintang di sini. Syarat ketentuan berlaku, nggak ada. Oke? Hijrah karena Allah langsung dapat nih tempat yang lebih luas dan rezeki yang lebih banyak. Hanya itu. Ya. Gigih, pintar, supel nggak ada di sini. Nilai tambah doang itu. Kita suka nambah-nambahin sendiri. Sama kan sedekah itu akan berbalas kalau ikhlas. Padahal saya bilang nggak ikhlas, dibalas saya bilang. Ya. Kalau ikhlas ada lagi balasannya. Tapi nggak ikhlas pun dibalas saya bilang. Jangan nambah-nambahin saya bilang. Cek ayatnya saya bilang. Nggak ada asalkan kau ini, asalkan kau ini, nggak ada. Sedekah berbalas sudah langsung. Ya. Nah ini juga sama, kalau kita merantau karena Allah, langsung dapat ini. Contohnya apa? Mas Ipo, saya pindah dinas, kemana? Ke Pontianak. Kenapa pindah sana? Ya dinas Mas Ipo. Kenapa dinas? Ya cari nafkah. Kenapa cari nafkah? Kan Allah nyuruh, nafkahi keluarga. Itu insya Allah karena Allah itu. Merantau, dinas sana. Kenapa Jakarta? Ya kuliah Mas Ipo di Umar Usman. Kenapa kuliah? Ya nuntut ilmu. Ngapain nuntut ilmu? Kan Allah suruh nuntut ilmu. Betul? Berarti ada faktor Allahnya itu. Tentunya lebih baik.